bisa berlaku untuk apa saja. Ya. Amil itu adalah faktornya, faktor yang mempengaruhi, makmul itu yang terkena faktor tersebut. Misalnya jar dengan majrur itu juga termasuk amil dan makmul gitu. Amil dan makmul. Huruf jarnya itu namanya amil, kemudian isim yang dimajrurkan itu namanya makmul. Kemudian nanti kalau misalnya ada fi'il, fa'il, maf'ul, maka fi'il itu termasuk amil, maf'ulun bi itu termasuk makmul. Karena yang menyebabkan maf'ulun bi itu mansub itu adalah fi'il tersebut. Begitu pula dengan inna, anna gitu ya. Sesuai dengan amalannya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi inna dan akhwatnya itu termasuk amil, kemudian isim dan khobarnya itu namanya makmulain, ya, dua makmulain. Jadi kalau misalnya saya menyebut Ana beserta makmulainnya, ya dua makmulnya, atau saya terkadang menyebut makmulnya begitu saja, maka yang dimaksud adalah isim dan khobarnya. Oke. Kalau kita menjumpai ada uslub Ana beserta makmulnya tersebut, maka kita harus memahami bahwasanya uslub itu bisa menempati berbagai posisi, berbagai kedudukan di dalam kalimat sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari. Bisa sebagai fa'il, sebagai maf'ul, bisa sebagai mubtada, khobar, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari pada mawadi anna, ini tempat-tempat anna. Hal ini dikarenakan anna beserta makmulnya itu termasuk masdar mu'awal. Termasuk masdar mu'awal. Ya. Namanya masdar mu'awal itu, maka mindset kita harus memahami bahwasanya masdar mu'awal itu bisa ditakwilkan menjadi masdar sorih. Ya, menjadi masdar sorih. Masdar yang sesungguhnya. Dalam bentuk yang sebenarnya. Itu masdar sorih. Biasanya diambilkan dari tasrifan istilahinya. Artinya kita tidak perlu heran ketika ada ana beserta makmulnya, bisa sebagai fa'il, bisa sebagai maf'ul, dan lain sebagainya. Cara untuk mengidentifikasinya adalah kita takwilkan saja dulu itu masdar mu'awal tersebut, ya, kemudian kita lihat kedudukannya sebagai apa. Gitu, ya. Seperti yang kemarin, uh, baca fi suratil a'rafi anna iblisa qala lillahi. Di situ kalau kita analisis mana yang menjadi fa'il dari ja'a, ya, maka yang menjadi fa'il adalah dalam bentuk masdar mu'awal anna beserta makmulnya itu tadi. Yang kalau kita takwil menjadi qaulu iblisa lillahi. Karena qauli itu sebagai fa'il, maka dia dibaca marfu. Jadi takwilannya adalah faja'a fi suratil a'rafi qaulu iblisa lillahi. Gitu. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Ada yang perlu ditanyakan dulu mungkin sebelum dilanjutkan?
Dipelajari kembali mawadi ana itu ya. Ya, insyaallah. Baik, kita lanjutkan kemarin itu berarti kalimat setelahnya. Dua kalimat setelahnya Abdurrahman, monggo Abdurrahman. Ahsanta ya Aba Bakrin. Kam sama'an khalaqallahu ya Abdallahi. Khalaqallahu sab'a samawatin. Eh, bagus kamu, wahai Abu Bakar. Berapa langit yang Allah ciptakan, wahai Abdullah? Allah menciptakan 7 langit. 7 langit. Nah, khair insyaallah. Samaan itu sudah pernah kita singgung ya di DL1. Itu apa yang ditanyakan oleh Kam, ya, maka itu sebagai tamyiz makanya dibaca mansub dengan syarat sudah terpenuhi unsur-unsur yang menjadi umdahnya. Ya, sudah terpenuhi unsur-unsur yang menjadi umdahnya. Kalau pada jumlah ismiyah berarti terpenuhi mubtada khobarnya, kalau pada jumlah fi'liyah fi'il fa'ilnya. Karena terkadang kam itu tidak selalu ada tamyiznya. Kam itu terkadang tidak, maksudnya tidak selalu ada tamyiznya. Misalnya kita bertanya, kam tamanu hadal kitabi. Berapa harga kitab ini? Maka kam di situ tidak membutuhkan tamyiz. Karena dia berfungsi ya benar-benar sebagai istilahnya itu istifham ya. Maka nanti di situ kedudukannya sebagaimana cara kita menganalisis atau mengidentifikasi istifham kata tanya yang berada di awal jumlah. Bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar. Ya. Saya kam tamanu hadzal kitabi, berarti kam nanti di situ kira-kira sebagai mubtada atau sebagai khobar. Firman. Kam samanu apa tadi Ustaz? Kam Kam saman tamanu hadzal kitabi. Berapa harga kitab ini? Kamnya nanti di situ sebagai apa? Sebagai khobar Ustaz. Khobar muqaddam. khobar, khobar muqaddam. Kenapa? Karena kam samanu karena nakiro Ustaz. Yang mana nakira? Samanunya Tamanu ma'rifatun nakira. nakiro Ustaz, tidak beralif lam. Nakira. Tidak beralif lam. Nah, Ustaz. Berarti kalau nakira kan dia layak sebagai khobar. Nah, Ustaz. Berarti kamnya sebagai apa? Kamnya Tadi antum bilang sebagai khobar kamnya. Lah kok malah setelahnya nakiro? Kan kalau nakiro berarti layak sebagai khobar. Berarti istifhamnya sebagai mubtada. Kan begitu dulu cara analisisnya. oh, nah Ustaz. Gimana? Diralat. Jadi Iya, Ustaz. bagaimana? Fixnya gimana ini fixnya? Kam sebagai apa? Sebagai mubtada, Mubtada. saman sebagai Kenapa? khobar. Tamanu Karena sebagai khobar. nah, Ustaz. Setuju Pak Budi? Pak Budi setuju Pak Budi? Tidak, Ustadz. Tidak setuju Pak Budi. Pripun menurut Pak Budi? Kalau menurut saya karena kam di situ berfungsi sebagai al-istifham, maka dia menjadi khobar muqaddam, Ustaz. Cuma begitu saja. Jawabannya Pak Budi. Iya, Ustaz.
Pak Agus Lim, pripun? Setuju yang mana itu Pak Agus Lim? Lucunya kam sebagai khobar muqaddam, Ustaz. Sebagai khobar muqaddam. Kenapa begitu? Ya. Karena kata yang jatuh setelah kam itu lebih layak sebagai mubtada muakhir karena dia sifatnya ma'rifah. Apa bukti ma'rifahnya? Dia bukti ma'rifahnya karena mudhof kepada isim yang ma'rifah yakni hazal kitabi, kepada hazalnya. Ada itu isim isyarah ya. Isim isyarah sudah ma'rifah secara zatnya. Baik, Masya Allah. Ahsantum. Nah, itu jawabannya ya. Firman sama Pak Budi ya. Untuk Pak Budi perlu saya luruskan. Untuk Pak Budi dulu ya. Istifham yang berada di awal kalimat itu Pak Budi punya dua peluang. Ya, punya dua peluang. Kalau jumlahnya jumlah ismiyah ya. Bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar. Jadi istifham yang berada di awal kalimat tidak selalu sebagai khobar. Ya, saya tidak pernah menyampaikan begitu ya. Istifham yang berada di awal kalimat itu memiliki dua peluang, bisa sebagai mubtada atau khobar. Bagaimana caranya? Dengan cara melihat yang jatuh setelah istifham itu layak sebagai mubtada atau sebagai khobar. Kalau yang jatuh setelah istifham itu layak sebagai mubtada, maka istifhamnya sebagai khobar. Begitu pula sebaliknya. Kalau layak sebagai khobar, berarti istifhamnya sebagai mubtada. Sebenarnya firman tadi sudah betul ya analisisnya, cuma eksekusinya keliru. Ya, firman ya. Karena thamanu di situ bukan ma'rifah. Bukan nakirah maksud saya. Ya, firman. Ini karena antum hanya melihat dari segi gak ada alif lamnya. Ya, memang dia kan mudhof itu kedudukannya. Mudhof kan memang dibuang alif lam dan tanwinnya. Kalau mudhof itu cara mengetahui ma'rifah atau nakirahnya bagaimana? Melihat mudhof ilaihnya, kan begitu. Thamanu di situ diidhofahkan kepada hadza. Hadza itu isim isyarah, sudah ma'rifah secara zatnya, maka thamanu juga ma'rifah. Karena ma'rifah, maka layak sebagai mubtada. Sehingga kamnya sebagai khobar. Begitu Pak Budi ya, bisa dipahami ya. Firman juga ya. Nah, Ustaz. Itu yang saya maksud tadi ya. Jadi kam itu tidak selalu membutuhkan tamyiz. Ya. Tidak selalu membutuhkan tamyiz. Baik. Kemudian kita lanjutkan berikutnya ya. Dua kalimat berikutnya. Agus, monggo Agus, silakan. Al-Mudarrisu wa fi kam yaumin khalaqallahu samawati wal ardo ya Abdurrahmani Abdurrahman khalaqallahu samawati wal ardo fi sittati ayamin. Baik, monggo diartikan. Dan di dalam berapa hari? Dalam berapa hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi, ya Abdurrahman. Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 7 masa atau 7 hari. Kurang banyak. Sita itu berapa? Sita itu bagus. Berapa sita? Astaga. 9 hari ya Ustaz. Ya, kurang banyak. Mungkin 20 apa 30 begitu. Astagfirullah kok. Yang sederhana dulu.
Sitatun, berapa sitatun? 6. 6. Astagfirullah. 6 Ustaz. Khair sama. Kalau Sama 9 ciptakan. itu tis'atun ya. Memang mirip itu. Sitatun Oke. dengan tis'atun. Khair sama. Dulu di kitab DL1 juga sudah pernah kita jelaskan ya tentang 2 macam kam. Nanti ada lagi pembahasan kam ini di kitab DL3. Jadi ada kam al-istifhamiyah, ada kam al-khobariyah. Gitu. Kalau kam al-istifhamiyah, kam sebagai pertanyaan, maka itu ya dibaca mansub tamyiznya ya atau dibaca majrur kalau kemasukan huruf jar kamnya itu ya maka boleh dibaca majrur tamyiznya atau meskipun kemasukan huruf jar tetap dibaca mansub juga boleh. Nah, gitu. Jadi pada fi kam yaumin itu seandainya nggak ada fi-nya, nggak ada huruf jarnya, dibaca kam yauman, ya kam yauman. Atau kalau kemasukan fi huruf jar maka dibaca majrur fi kam yaumin. Atau tetap dibaca mansub fi kam yauman juga boleh. Itu kalau kamnya sebagai istifham, ya kam al istifhamiyah. Kam sebagai pertanyaan. Adapun kalau kam al khobariyah, maka bagaimana cara bacanya? Ada yang masih ingat? Cara bacanya bagaimana? Kam al khobariyah, tamyiznya bagaimana cara bacanya? Selalu dibaca majrur. Ya, selalu dibaca majrur. Baik, insyaallah. Jadi nanti kalau kita menjumpai ada kam, kemudian tamyiznya itu majrur, padahal nggak ada huruf jarnya, maka itu adalah kam al khobariyah. Ya, itu adalah kam al khobariyah. Gitu. Karena kalau kam itu nggak kemasukan huruf jar dan yang dimaksud itu adalah istifhamiyah, maka pasti dibaca mansub. Ya, dibaca mansub. Gitu. Bisa dipahami ya? Baik. Insyaallah nanti di DL3 kita akan ketemu lagi ya. Atau di modul DL1 itu bisa dipelajari kembali. Pak Murtaji, monggo berikutnya. Itu ada cukup panjang, silakan diselesaikan Pak Murtaji. هذا صحيح. قال الله تعالى في كثير من الآيات إنه خلق 7 سماوات فقال في سورة الطلاق الله الذي خلق 7 سماوات وكذلك قال في كثير من الآيات إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام فقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام في هذه اللحظة في هذه اللحظة رن الجرس وخرج المدرس من الفصل. Ini benar. Berfirman Allah Ta'ala di dalam banyak dari ayat, sesungguhnya Dia menciptakan 7 langit. Dan berfirman di dalam surat At-Tolak, maka, ya, fa itu maka, bukan dan. Maka dia berfirman,
Maka dia berfirman di dalam surat At-Tolak, Allah yang menciptakan 7 langit. Dan yang demikian, Dan demikian pula dia berfirman, berfirman dia berfirman di di dalam banyak ayat, ya, di di banyak banyak ayat ayat, ya, di banyak ayat, sesungguhnya dia menciptakan langit dan bumi dalam langit-langit 6. dan bumi Sesungguhnya ya, dia menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. ya. Maka berfirman dalam Kalau surat Al-Hadid, cara nerjemahkannya gini Pak Murtaji ya, dan juga untuk rekan-rekan yang lain. Kalau ada fi'il yang tidak menyebutkan isim zahirnya, maka diberi dia begitu ya. Maka dia berfirman. Jangan maka berfirman gitu, jangan ya. Tapi diberi domir terjemahannya. Maka dia berfirman, baik, maka dia berfirman di dalam surat Al-Hadid, dia yang menciptakan langit-langit dan bumi di dalam 6 hari. fi Di hadhil dalam lahdati pada saat ini begitu ya. Pada saat ini Ronald Jarosu, ya, Rona berdering al jarosu. Nah ini yang sama saat kemarin ya. Kosakatanya sudah ada, jadi dihafalkan sebagai bekal untuk membaca hiwarnya. Jadi Pak Murtaji belum menghafalkan kosakatanya. lupa ini yang Maka, Jarosu. pada saat ini bel berbunyi, monggo. Pada saat ini bel telah berbunyi dan telah keluar Pak Guru dari kelas. Kemarin sudah saya sampaikan ya, kalau menerjemahkan file mati tidak selalu harus ada tuanya. Ya, jadi terkesan kaku gitu. Pada saat ini bel berbunyi dan Pak Guru keluar dari kelas. Ya, khair insyaallah. Alhamdulillah sudah selesai dari pelajaran 9. Siap melanjutkan perjalanan ya ke pelajaran 10. Materinya masih sangat banyak ya, nanti di depan kita. Ada yang perlu ditanyakan dulu rekan-rekan terkait materi-materi monggo sebelum kita lanjutkan di pelajaran berikutnya. Apa Ustaz? Iya monggo. Untuk kam khobarnya kayaknya belum pernah dibahas Ustaz. Apa aneh lupa ya? Oh belum pernah. Oke. Di DL1 dulu? Dereng kayaknya belum Ustaz. Belum. Oh belum. Oke. Saya lupa berarti. Di modul DL1 hanya kam alis difamia. Ya. Ya Sutriman. Oke Ustaz. Adanya cuma ya, itu. Sudah. Ya, khair insyaallah. Nanti Oke. ya sabar menunggu DL3 ya. Oke Ustaz. Syukran. Biar antum penasaran nggak kabur-kabur. Siap Ustaz. Khair insyaallah. Kam al khobar itu diartikan banyak sekali begitu ya. Banyak atau sering. Misalnya begini. Kam kitabin fi maktabatika. Kam kitabin fi maktabatika. Itu bukan diartikan berapa kitab, bukan begitu.
Tapi banyak sekali kitab di perpustakaanmu. Begitu. Itu kalau kamal khobariyah. Itu bukan bertanya, ya, tapi mengungkapkan ya makna banyak atau sering gitu. Itu kamal khobariyah. Tamyiznya selalu majrur. Ya, tamyiz dari kamal khobariyah itu selalu majrur. Baik. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu ke pelajaran berikutnya. Ad-Darsul Ashiru, pelajaran 10. Sepertinya ada yang masih menyala ini mic-nya, mic-nya ini. Khalis ya. Tolong di-mute dulu, Khalis. Ya, silakan di-mute dulu. Oke, terima kasih. Banyak yang mustami ya. Rekan-rekan kalau tidak darurat ya, diusahakan untuk tidak mustami. Kalau tidak benar-benar urgen ya, supaya belajarnya itu terasa ruhnya begitu ya. Ruh bermajelis itu kalau kita tawajuh ya, hadir pikiran kita, fisik kita, maka itu terasa beda gitu ya. Khair insyaallah. Kita lanjutkan Ad-Darsul Ashiru, pelajaran 10. Seperti biasanya kita lihat dulu modelnya rekan-rekan ya. Silakan dibuka modelnya. Dan 10. Nah, ada materi apa ini? Ilmu Tore. Saya bacakan ya. Intisari materinya ada 3. Yang pertama penerapan fi'il mudhari'. Jadi mulai pelajaran 10 ini kita akan mengenal fi'il mudhari'. Ya, mengenal fi'il mudhari'. Jadi nanti berurutan. Kemarin kan sudah fi'il madhi, kemudian di pelajaran 10 ini fi'il mudhari'. Nanti setelah itu ada masdar, fi'il amr dan fi'il nahi. Dan setelah itu kita mulai akan mengenal fi'il-fi'il mu'tal. Ya, fi'il-fi'il yang berpenyakit. Untuk itu nanti kita usahakan ya mulai nyicil untuk mempelajari sorof i'lal. Ya, mempelajari sorof i'lal. Nanti yang belum hafal tasrif istilahi nggak boleh ikut. Insya Allah boleh ya. Jadi kalau nanti kesulitan karena belum menghafal tasrif istilahi ya resiko ditanggung penumpang. Kemudian yang kedua penerapan adat atof. Adat atof itu adalah angka puluhan mulai dari 21 sampai 99. Ya. Nanti yang kita pelajari angka 21 sampai 30 ya, atau sampai 29, 30 itu sebagai pelengkap. Kemudian range berikutnya itu dikiaskan saja. Ya, range berikutnya dikiaskan ya, karena prinsip kerjanya sama. Dan yang ketiga mengenal beberapa lafadz yang biasa digunakan secara mansub. Ya, seperti marrotan ukhro, mubakiron, mutaakhiron, gitu ya. Ahyanan dan lain sebagainya. Itu lafadz-lafadz yang dalam penggunaannya seringnya digunakan mansub. Ada yang sebagai hal, ada yang sebagai maf'ul mutlak, ya macam-macam. Ada yang sebagai tamyiz. Nanti ada pembahasannya.
Oh, iya. Kita masuk ke pembahasannya. Soal yang pertama itu nanti berlaku untuk latihan 3, 4, 5. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari'? Bagaimana penerapannya? Nah, nanti yang dimaksud pada pelajaran ini masih untuk thulathi mujarrad saja ya. Untuk thulathi mujarrad. Jadi belum mempelajari bentuk-bentuk mudhari' di luar thulathi mujarrad. Tapi nanti prinsip-prinsip kerjanya sama. Ya, fi'il mudhari' itu sama. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Jawabannya fi'il mudhari' adalah fi'il yang digunakan untuk perbuatan yang dilakukan pada zaman atau waktu al-hadir atau al-hal, yaitu sekarang atau sedang terjadi. Memang ada dua istilah ini, bisa al-hadir, bisa al-hal. Itu sama. Oke. Jadi waktu yang menunjukkan sekarang, ya, waktu sekarang atau sedang terjadi itu istilahnya adalah al-hadir atau al-hal. Jadi sebagian kitab nahwu terkadang menyebut al-hadir, ada yang menyebut al-hal, itu sama. Atau al-mustaqbal. Al-mustaqbal itu akan terjadi. Jadi memang fi'il mudhari' termasuk yang memiliki, ya, maksudnya fi'il mudhari' itu memiliki dua waktu, yaitu sedang terjadi atau sekarang dan akan terjadi. Jadi nanti ada dua waktu, yaitu al-hadir dan al-mustaqbal. Ya, fi'il mudhari' itu seperti itu. Kalau fi'il madhi itu hanya waktu al-madhi saja. Ya, waktu al-madhi lampau. Sedangkan kalau fi'il amr itu al-mustaqbal saja. Fi'il amr itu hanya memiliki waktu al-mustaqbal. Sedangkan fi'il mudhari' itu ada dua waktu, bisa al-hadir atau al-hal dan juga al-mustaqbal. Pada materi sebelumnya telah disinggung terkait batasan waktu dalam perspektif nahwu. Untuk zaman al-madhi, al-hadir atau al-hal, dan al-mustaqbal. Masih ingat? Khair, sahabat. Apa batasan waktu al-madhi, Abdul Khair? Apa batasannya? Lupa. Lupa Ustaz. Apaan? Khair, sahabat. Moga yang ingat bisa menyebutkan apa batasan waktu al-madhi? Qabla Qabla takallum. takallum ya. Betul. Qabla takallum, sebelum berbicara. Jadi perbuatannya itu terjadi dulu baru berbicara. Nah, itu namanya qabla takallum. Perbuatannya sudah terjadi sebelum berbicara. Gitu ya. Itu batasan al-madhi. Kalau al-hadir atau al-hal, batasannya apa? Indat takallum. Ketika berbicara, itu indat takallum. Sedangkan al-mustaqbal ba'dat takallum. Jadi yang menjadi patokan adalah at-takallum, berbicara. Berbicara atau pembicaraan. Bisa qabla, inda, atau ba'da. Gitu ya, mengingatkan kembali itu batasan waktu. Jadi yang namanya al-madhi itu bukan sehari yang lalu, atau sebulan yang lalu, tidak begitu. Pokoknya yang sudah terjadi sebelum berbicara itu namanya al-madhi. 1 detik berlalu setelah berbicara itu al-madhi sudah, ya, termasuk al-madhi. Begitu pula al-mustaqbal, semua yang terjadi setelah pembicaraan itu sifatnya masih mustaqbal, masih akan terjadi. Oke, insyaallah.
Sedangkan apa yang disebutkan atau dibicarakan, ya, sesuatu yang sedang diucapkan, ya, dibicarakan, itu namanya al-hadir atau al-hal. Ini harap dipahami dulu, nggih, makna-makna waktu ini, nggih. Karena kalau kita berbicara fi'il itu selalu berputar di waktu-waktu ini. Kalau tidak al-madhi, al-hadir, atau al-hal, atau al-mustaqbal, akan terus digunakan istilah-istilah waktu itu. Baik. Pada level bab ini, fi'il mudhari' yang dimaksud dalam pembahasan sebatas fi'il mudhari' dari tsulats mujarrad. Ya, yaitu fi'il yang terdiri dari 3 huruf saja, yang semua hurufnya berupa huruf asli, bukan huruf tambahan. Ya, yaitu dari fi'il madhi, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Sedikit banyak kita sudah memahami, ya, bagaimana fi'il mudhari' untuk tsulats mujarrad, yaitu ada 3 wazan, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Berikutnya itu kita baca, ya. Fi'il mudhari' tsulats mujarrad memiliki 3 wazan, ya, yaitu yaf'alu, contohnya yashrabu, yadhabu, yaf'alu. Yang kedua yaf'ilu, contohnya yajlisu, yadribu. Yang ketiga yaf'ulu, contohnya yakhruju, yaktubu. Ini fi'il mudhari' untuk tsulats mujarrad. Kemudian yang berikutnya, untuk menerapkan wazan mudhari' apa yang dimiliki oleh suatu fi'il madhi, ya, apakah berwazan yaf'alu atau yaf'ilu atau yaf'ulu, bisa diketahui dari kebiasaan, hafalan, atau melihat kamus. Misalnya, apa wazan mudhari' dari fi'il berikut? Jadi tidak sembarangan, ya. Ini bukan pilihan bebas, ya, tapi kita mengetahuinya dari kebiasaan atau melihat kamus. Nah, itu misalnya dari ghosala. Apakah fi'il mudhari' dari ghosala itu yaksalu dengan wazan yaf'alu, atau yaksilu, atau yaksulu? Setelah dicek di kamus, ternyata bentuk mudhari'nya adalah yaksilu. Ya, jadi harus dibaca yaksilu. Kalau dibaca yaksulu atau yaksalu, keliru. Gitu. Oke. Nah, ini repotnya kalau tsulats mujarrad itu begitu. Ada 3 kemungkinan. Kalau yang di luar tsulats mujarrad, rumusnya sudah pasti. Misalnya af'ala, fi'il mudhari'nya apa? Yuf'ilu. In fa'ala, yanfa'ilu. Tafa'ala, yatafa'alu, dan lain sebagainya. Makanya harus menghafal tasrif istilahi. Berikutnya misalnya fi'il darosa, artinya belajar, darosa. Ya, apakah fi'il mudhari'nya nanti yadrosu, atau yadrisu, atau yadrusu? Setelah dicek di kamus, ternyata bentuk mudhari'nya yadrusu dengan wazan yaf'ulu. Jadi tidak boleh dibaca yadrisu atau yadrusu. Kemudian fi'il qara'a, apakah fi'il mudhari'nya yaqra'u, yakri'u, atau yakru'u? Ternyata setelah dicek di kamus, bentuk mudhari'nya adalah yaqra'u. Gitu, ya? Nanti kita mengetahuinya dari kebiasaan atau melihat di kamus. Pembahasan lebih rinci terkait fi'il bisa dipelajari pada ilmu shorof. Ya, nanti memang shorof itu adalah tempat untuk, ya, salah satunya mempelajari fi'il itu tadi. Fi'il mudhari' juga bisa menunjukkan makna rutinitas perbuatan. Ya, jadi di samping menunjukkan makna al-hadir atau al-mustaqbal, bisa juga untuk menunjukkan rutinitas. Yang namanya rutinitas itu biasanya ada kata kullu, setiap. Dan setiapnya bisa waktu yang berdekatan atau yang panjang juga boleh, tidak apa-apa. Misalnya setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, ya, setiap
10 tahun, ya. Pokoknya kalau ada makna rutinitas dengan jarak waktu berapapun, maka nanti menggunakan fi'il mudhari. Ya, menggunakan fi'il mudhari. Nah, khairun insyaallah. Sudah cukup, ya? Ada yang perlu ditanyakan dulu terkait materi ini? Jika tidak ada, sekarang kita langsung melihat di poin 3 dulu, rekan-rekan. Untuk hiwarnya seperti biasa kita skip dulu. Latihan 1 dan 2 tidak usah kita kerjakan. Latihan 3 itu, saya bacakan dulu contoh-contohnya. Ta'ammalil amthilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Ya, kita diberi contoh perubahan dari bentuk al-madhi menjadi al-mudhari. Yang pertama, dhahaba Aliyun ilal madrasati amsi. Ali telah pergi ke sekolah kemarin. Bentuk mudhari dari dhahaba adalah yadhabu. Yadhabu Aliyun ilal madrasati kulla yaumin. Ali pergi ke sekolah setiap hari. Begitu. Yang kedua, qara'a. Qara'a Ismailu al-Qur'ana. Ismail membaca Al-Qur'an. Fi'il madhi. Bentuk mudhari'nya yaqra'u. Yaqra'u Ismailu al-Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yaumin. Ismail membaca Al-Qur'an setelah sholat subuh, ya, setiap hari. Kata kula di situ dia mansub karena kedudukannya sebagai dhorof. Ya, sebagai dhorof. Nah. Yang ketiga, ghasalar rajulu sayyaratahu. Laki-laki itu mencuci mobilnya. Ghasala. Fi'il mudhari'nya yaksilu. Ya, dengan wazan yaf'ilu. Yaksilur rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Laki-laki itu mencuci mobilnya setiap pekan. Ya, setiap pekan. Khair insyaallah. Nah, sekarang kita coba kerjakan dulu latihan 4 itu. Ya, kita tentukan fi'il mudhari'nya. Ya. Ta'amalil amthilata waktub mudhari'al af'alil atiyati. Perhatikanlah contoh-contoh dan tuliskanlah bentuk mudhari' dari fi'il-fi'il berikut. Dibaca ke samping, ya, dibaca ke samping. Ya. Untuk yang bagian pertama itu nanti berwazan yaf'ulu. Contohnya kataba yaktubu. Yang kedua itu berwazan yaf'ilu mudhari'nya. Contohnya jalasa yajlisu. Yang ketiga berwazan yaf'alu, dhahaba yadhabu. Dan keempat ya berwazan yaf'alu juga tapi dari fi'il madhi fa'ila. Ya, contohnya sami'a yasma'u. Tentunya yang ditampilkan di sini tidak semuanya, ya. Hanya sekedar sampel-sampel saja. Ya, untuk yang yaf'ulu di sini sepertinya belum maksudnya yang fi'il mudhari' dari fa'ula, ya. Dari fi'il madhi fa'ula itu sepertinya belum disebutkan, ya. Jadi hanya sampel-sampel saja. Satu baris pertama Pak Bayu, monggo Pak Bayu. Dibaca Pak Bayu. Dakhala. Dakhala yadkhulu. Yeah. Ghasala yaghsilu. Raka'a yarka'u. Fahima yafhamu. Baik, mabruk insyaallah. Dakhala yadkhulu, ghasala yaghsilu, raka'a yarka'u, fahima yafhamu. Sambil kita artikan dulu, ya. Dakhala yadkhulu masuk, ghasala yaghsilu mencuci, membasuh, menyiram, boleh. Raka'a yarka'u ruku', fahima yafhamu memahami atau mengerti. Baris kedua dengan Ferry, silakan Ferry. Roja yakruju. Yeah. Roja'a
Yaj yajri Kebalik roknya dulu. Roknya yar dulu. Yar. yarji'u Yarji'u. Baik. yarji'u rafa'a yarfa'u Betul. la'iba yal la'iba yal yal'abu Yal'abu. Betul. Khair insyaallah. Kharaja yakhruju artinya keluar. Roja'a yarji'u. Kembali atau pulang. Rafa'a yarfa'u artinya mengangkat atau mengeraskan atau meninggikan. Atau kalau untuk i'rab maksudnya adalah merofakkannya, memarfukan. La'iba yal'abu bermain. Nah, baik. Kemudian baris berikutnya Haris, silakan Haris. Sajada yasjudu, nazala yanzilu, fa'ala yaf'alu, hafidhu yahfadhu. Baik, mabruk. Sajada yasjudu sujud, nazala yanzilu turun, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu berbuat atau melakukan, hafidhu yahfadhu menghafal atau menjaga. Menghafal, menjaga, memelihara boleh. Kemudian baris berikutnya dengan Diana, silakan Diana. Akala yakulu, kasaro yaksiru, sa'ala yas'alu, saroba Syariba. Sariba yasrobu. Betul, khair. Akala yakulu makan, kasaro yaksiru merusak atau mematahkan boleh. Sa'ala yas'alu bisa artinya bertanya atau meminta. Syariba yasrobu minum. Ya. Oke, itu Diana bisa di-mute dulu. Sudah selesai. Selanjutnya Nur Muhammad, silakan. Baris terakhir. Kotala yaktulu, doroba yatribu, fataha yaftahu, rokiba yarkabu. Betul, khair insyaallah. Insyaallah. Ustaz Nur Muhammad ini ya, luar biasa ini Ustaz. Oke, Nur, bisa di-mute dulu, Nur. Kota layak dulu artinya membunuh. Doroba yadribu memukul. Fataha yaftahu membuka. Roki bayar kabu menaiki atau mengendarai. Ya, menaiki atau mengendarai. Baik, khair insyaallah. Seperti itu ya, gambaran dari fi'il mudhari'. Ya. Bisa yaf'alu, yaf'ilu atau yaf'ulu. Baik. Jadi nanti seperti ini dihafalkan rekan-rekan. Ya, jangan sampai keliru penerapan fi'il mudhari'nya. Misalnya roja'a, ya, yang benar yarji'u. Dihafalkan. Bukan yarja'u atau yarju. Gitu. Masih ada sedikit waktu, kita kerjakan latihan 5 ya. Latihan 5. Akmilil jumalal atiyata biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin fil farogi. Akmilil jumalal atiyata, sempurnakan jumlah-jumlah berikut, ya, yakni kalimat-kalimat berikut, biwad'i dengan meletakkan fi'lin mudhari'in munasibin, fi'il mudhari' yang sesuai, munasib, yang sesuai, fil farogi pada bagian yang kosong.
Jadi titik-titiknya itu diisi dengan fi'il mudhari yang cocok. Tidak usah mencari kemana-mana, cukup diambilkan dari fi'il yang barusan kita baca. Ya, barusan kita baca. Insya Allah sudah ada semua di situ. Yang pertama dengan fathi, silakan. Nomor 1 dibaca. Nah, Ustaz. Yadhhabu abi ila suqi kulla sabahin. Betul. Artinya, Ayahku pergi ke pasar setiap pagi. betul. Yadhabu abi ila suqi kulla sobahin. Mana yang menjadi fa'il dari yadhabu? Fathi. Abi. Abi, betul. Insya Allah. Bukan domir mustatir lagi ya. Nah, Ustaz. Selanjutnya nomor 2, EF. Silakan, EF. Mata Titik-titik. Abuka, minal. Masna itu pabrik. Masna. Kira-kira apa isinya? Dirasakan bahasa Indonesianya dulu, maknanya dulu, supaya ketemu nanti. Ya. Kapan titik-titik? Ya. Gimana, F? lagi lihat dulu Ustaz. Oke, atau pelajari dulu ya. Atau pelajari dulu. Pulang ya. Ya, apa tadi? Ada minal masna'i. Ada minal. Minal berarti dari pabrik. Oh, pulang. Ya, apa kira-kira? Pulang ya. Pulang, Ustaz. Pulang, boleh. Apa tadi pulang? Kembali roja'a yarji'u. Oke, sekarang dibaca lagi, monggo. Mata yarji'u abuka minal masna'i. Baik, insyaallah. Mata yarji'u abuka minal masna'i. Diartikan dulu. Kapan ayahmu pulang dari pabrik? Betul. Kapan ayahmu pulang dari pabrik? Nah. Mata itu adalah istifham, itu nanti kedudukannya sebagai dzaraf zaman. Ya, sebagai dzaraf zaman, kata keterangan waktu yang dikedepankan. Ya, karena yang namanya istifham itu memang secara hukum asalnya selalu berada di depan. Kalau ada istifham yang menanyakan waktu rekan-rekan, maka itu nanti sebagai dzaraf. Ya, sebagai dzaraf, bukan maf'ul. Apalagi roja'a yarji'u adalah fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek, tidak butuh maf'ul. Ya. Jadi mata itu nanti kedudukannya sebagai dzaraf zaman, kata keterangan waktu. Takdirannya adalah ya yarji'u abuka minal masna'i mata, gitu aslinya. Jadi matanya itu sebagai dzaraf zaman. Cuman karena di situ fungsinya sebagai istifham, maka berada di depan posisinya. Baik. Selanjutnya Dio, silakan Dio. Namzat. Yashrabu Ahmadu al-qahwata wa yashrabu Yusufu asyayya. Betul. Moga diartikan. Ahmad sedang minum kopi dan Yusuf sedang minum teh. Ya, tidak harus pakai sedang juga nggak apa-apa, ya. Nah. Yashrabu Ahmadu al-qahwata. Ahmad minum kopi
Wa yashrabu Yusufu asyaya. Yusuf minum teh. Al-qahwata sebagai apa dia kedudukannya? Maf'ul, Ustaz. Maf'ul. Baik, khair insyaallah. Selanjutnya nomor 4 ya, dengan Anas, monggo Anas. Akhi Jadi titik as-suhuf. Suhuf itu koran. oh oke. Suhuf. Akhi apa tadi ya? Baca apa baca? Qara'a. Oh, qara'a, ya. Qara'a. Akhi yaqra'u as-suhufa wa qara'al Nah, ini akhbaru. mendengar ini Oh, ya. mendengar. Mendengar dari radio soalnya. Oh, wa yasma'u al-akhbaro. Betul, al-akhbaro. Oh ya. Al-akhbaro minal idha'ati kulla sobahin, Ustaz. Sobahin, betul, sebagai mudhof ilaih. Nah, diartikan dulu. Saudara laki-lakiku membaca koran dan mendengar berita dari radio setiap pagi, setiap pagi. Ya. Saudaraku membaca koran-koran dan mendengar berita-berita dari radio setiap pagi. Ada 3 lafadz yang dalam penggunanya itu selalu membutuhkan mudhof ilaih. Ini sudah pernah kita sampaikan ya. Yaitu ayun, kulun, dan ba'dun. Ayun, kulun, dan ba'dun. Jadi yang jatuh setelah kullu itu biasanya ya, bukan biasanya, memang sebagai mudhof ilaih. Hanya dimajrurkan sobahin. Apabila setelah 3 lafadz itu tidak ada mudhof ilaihnya, ya, maka nanti ketiga lafadz itu dibaca secara tanwin. Baik itu dalam kondisi marfu, misalnya kullun, atau mansub kullan, atau majrir kullin, majrur maksudnya ya. Di mana tanwinnya itu namanya adalah tanwin iwad. Tanwin iwad. Iwad itu artinya pengganti, sebagai pengganti atau wakil dari mudhof ilaih yang tidak dimunculkan. Tanwin itu ada 3 macam. Ada tanwin iwad, yaitu tanwin pengganti. Kemudian tanwin tamkin. Tanwin tamkin itu adalah tanwin sebagai pembeda ma'rifat dan nakirah yang selama ini kita kenal. Misalnya al-baitu menjadi baitun. Al-mudarrisu mudarrisun. Al-qalamu qalamun. Tanwinnya itu adalah tanwin tamkin. Ya. Yaitu tanwin yang membedakan antara ma'rifat dan nakirah. Dan yang ketiga adalah tanwin tankir namanya ya. Tanwin tankir. Tankir itu maksudnya adalah nakirah. Yaitu tanwin yang digunakan untuk membedakan dari lafadz lain yang sifatnya ikonik begitu, sifatnya ikonik dan tidak mengandung tanwin. Misalnya begini, misalnya. Di dalam belajar bahasa Arab, saya banyak terinspirasi dari Sibawai dan Sibawai yang lain. Kita menyebut 2 kata Sibawai. Sibawai itu imam besar dalam bidang ilmu nahwu ya. Kalau dalam fikih itu seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, begitu ya, Imam Ahmad, Sibawai. Sibawai itu tulisannya nggak pakai tanwin, Sibawaihi, mabni alal kasri, selalu dibaca kasroh. Ya, tidak ada Sibawaihu, Sibawaiha, tidak ada. Selalu di kasroh, Sibawaihi, dan tidak ditanwin. Nah,
Sibawayh yang pertama ini adalah nama yang sifatnya ikonik. Ketika kita menyebut Sibawayh tidak ada yang lain kecuali itu. Imam Nahwi itu tadi. Dan Sibawayh yang lain ini maksudnya mungkin kita belajar dari seorang guru yang karena keilmuannya terus kita menjulukinya sebagai Sibawayh. Maka lafadz Sibawayh yang kedua ini harus ditanwin, nggak boleh tidak ditanwin lagi. Karena Sibawayh yang tidak ditanwin itu khusus untuk Sibawayh yang asli. Sibawayh yang KW ini, Sibawayh KW ya, ini harus ditanwin, gitu. Jadi Sibawayhi wa Sibawayhin akhor, begitu, ya. Itu namanya tanwin tankir. Adapun yang tadi itu adalah tanwin iwat, yaitu tanwin yang berguna untuk menggantikan suatu kalimat, bisa menggantikan isim, menggantikan jumlah, bisa menggantikan huruf. Ya, kalau yang ayun, kulun, dan ba'dun itu menggantikan isim, yaitu maksudnya apa? Menggantikan mudhof ilaih yang tidak ditampakkan. Baik, insyaallah. Itu sedikit faedah ya, kita supaya juga semakin memahaminya. Jadi memang banyak sekali materi-materi dari ilmu nahwu. Kita selesaikan sedikit lagi ya. Berikutnya dengan ini, apa tadi? Rahmat, silakan Rahmat. Kurang 3 poin kita selesaikan. Nomor 5, Ustaz. Oke. Titik al-mudarrisa ala saburati. Yaktubul mudarrisa ala saburati. Artinya Pak Guru menulis di papan tulis. Ya, al-mudarris sebagai apa kedudukannya Rahmat? Pak gurunya itu. Sebagai apa? Sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Laku. Padahal yang ngerti fa'il gitu loh ya. Kok dibaca mansub gitu. Ya kan? Nah, ini yang dimaksud ya. Oke, diulang lagi bacanya, monggo. Yaktubul mudarrisa. Mudarrisa lagi. Atau pengen mudarrisatun kayaknya, mudarrisah bacanya. Mudarris itu kan sebagai fa'il. Fa'il itu marfu katanya. Marfu itu tandanya apa Rahmat? Doma maksudnya. Doma. Oke, monggo diulang lagi. Yaktubul mudarrisu ala saburati. Nah, begitu ya. Tanda-tanda rofa, mansub, jar itu diperhatikan. Yaktubul mudarrisu ala saburati. Baik. Nomor 6 dengan Ade, silakan Ade. Nanti terakhir dengan Aulia, siap-siap. Nomor 6 Ustaz. Yaghsilu Hisyamun wajhahu bis-sabuni. Baik, insyaallah. Artinya Hisyam mencuci wajahnya dengan sabun. Nah, insyaallah. Hisyam membasuh atau mencuci wajahnya dengan sabun. Terakhir, silakan Aulia. Yarji'ul mudiru minal madrasati fisa'ati saniyati. Bagus, insyaallah. Artinya telah datang kepala sekolah telah kembali Bapak kepala sekolah dari madrasah sekolah di
jam 2. Betul, insya Allah. Kepala sekolah pulang dari sekolah pada jam 2. Kepala sekolah. Oh. Insya Allah. Pertemuan berikutnya insya Allah kita belajar adat atof itu ya. Nah, adat atof yang sama. Baik, cukup dulu ya untuk malam hari ini. Moga barangkali ada yang perlu ditanyakan. Belum ditutup majelis. Ya, Anas dulu silakan Anas. Oh iya. Ya Ustaz. Ini agak melenceng dari materi sih Ustaz. Mengenai apa kalau kita mengi'rab itu kan ada majrur bil kasroh gitu Ustaz. Itu kalau tidak diwakaf kan majrur bil kasroti gitu Ustaz ya. Yeah. Tetapi ketika tadi saya dengar ada mabni alal kasri gitu Ustaz. Malah tidak ada tak marbutohnya, itu bagaimana Ustaz? Ada yang kasri, ada yang kasroti gitu Ustaz. Ya, yang nggak ada tak marbutoh itu digunakan untuk mabni. Kapan kemarin sebenarnya saya pernah menyinggung itu ya. Di majelis ini atau majelis satunya saya lupa. Kayaknya nggak pernah Ustaz. Kemarin kayaknya ya. Kemarin ya lupa. Lupa Ustaz. Mas Anas ini berarti ngantuk. Kapan Ustaz? Ya nggak ada tamar butohnya itu digunakan untuk mabni. Mabni ala dhammi, mabni alal fathi, mabni alal kasri. Memang seperti itu aturannya. Adapun yang ada tak marbutohnya itu untuk marfu, mansub, majrur. Gitu. Iya Ustaz. Marfu bid dhammati, mansub bil fathati, majrur bil kasroti. Gitu. Ya, insyaallah. Kalau mabni itu nanti takdiyahnya dengan huruf jar ala. Kalau i'rab marfu, mansub, majrur itu dengan bi. Ya, jadi harus betul pelafalannya. Ya, kalau mabni itu ala, kalau marfu, mansub, majrur bi. Gitu. Jadi detail-detail seperti itu harus dipahami ya. Nah, khair insyaallah. Ya Ustaz, syukur. Ada lagi monggo. Afwan Ustaz. Ya, Firman dulu monggo, Firman. Yang tadi Ustaz, contohnya kam al-khabariyah. Tadi kam kitabin, maktabatika atau maktabatuka? Fi maktabatika. Ada fi-nya. Fi maktabatika. Maktabah kan perpustakaan. Sama yang tadi Ustaz, penjelasan tentang tanwin tankir Ustaz. Kan punya seperti adrusu ila sibawaihi wa sibawaihin akhara. Bukan adrusu. Jadi begini saja simpelnya gini. Akhadtu ilman nahwi, ya, aku mengambil ilmu nahwu min sibawaihi wa sibawaihin akhara. Akhar itu ghairu munsharif. Jadi dia majrurnya dengan fathah. Nanti ada babnya itu. Akhar dengan ukhra. Ya, akhar itu untuk mudzakkar, ukhra untuk muannats. Sibawah yang pertama karena itu adalah sibawah yang asli yang dimaksud. Memang dia pelafalannya atau lafadznya itu enggak ada tanwinnya. Termasuk ghairu munsharif dan mabni alal kasri. Ya. Jadi selalu bacanya Sibawaihi. Imam Sibawai itu ya. Jadi dia itu pelopor mazhab Basrah dalam ilmu nahwu yang sering berantem sama Imam Al-Kisai itu ya. Jadi pelopor mazhab Kufah Imam Al-Kisai. Terus Sibawah yang kedua, karena ini bukan Sibawah yang asli, maka harus ditanwin. Wa Sibawaihin, nah begitu. Akhoro. Begitu Firman ya. Nah, Ustaz ini juga seperti tanwin yang untuk taukid begitu Ustaz. Seperti yang diulangi lafaznya Ustaz. Tanwin taukid bagaimana maksudnya? Seperti yang masdar Ustaz. Yang kalau ada fiil terus disusul dengan masdarnya Ustaz. Biasanya ditanwin yang masdarnya itu Ustaz. Oh, masdarnya itu. Nah, Ustaz. Itu bukan tanwin tankir itu. Yang seperti apa misalnya? Coba nanti didatangkan ya. Nanti didatangkan ya. Nah, Ustaz.
Nanti didatangkan contohnya. Saya kok masih belum paham ini maksud pertanyaannya. Baik, khair insyaallah. Pak Bayu sepertinya mau bertanya. Pak Bayu, monggo. Oke, Ustaz. Untuk yang kam istihamiyah dan kam khobariyah, Ustaz. Kalau yang di dalam satu kan kam istifhamiyah itu majrur karena didahului huruf jar itu, Ustaz. Sementara kalau yang pernah saya baca, kalau kam khobariyah itu majrur karena ada huruf jar min yang dibuang antara kam. Kam al-khobariyah itu selalu majrur, baik ada huruf jarnya atau enggak ada huruf jarnya. Itu Pak Bayu. Kam al-khobariyah itu malah memang sebenarnya ini, ya, tidak ada huruf jarnya. Ya, mayoritasnya begitu. Jadi kam al-khobariyah itu selalu dibaca majrur. Baik enggak ada huruf jarnya pun tetap dibaca majrur, Pak Bayu, ya. Itu kam al-khobariyah. Jadi kalau kita menjumpai ada kam, kemudian tamyiznya itu kok majrur, padahal nggak ada huruf jar yang masuk, itu adalah kam al-khobariyah, pasti. Ya, nah. Karena kalau kam istifhamiyah untuk dibaca majrur itu perlu ada huruf jar. Ya, perlu ada huruf jarnya. Kalau nggak ada huruf jarnya, maka dibaca mansub. Bahkan kalau ada huruf jarnya, boleh memilih dibaca majrur, boleh juga dibaca mansub. Itu kam al-istifhamiyah. Begitu Pak Bayu, ya. Ada yang ditanyakan lagi Pak Bayu? Maksudnya bagaimana tadi? Itu, ya. Jawabannya, ya. Ya, Ustaz. Bukan karena gimana? Kalau kam yang al-khobariyah itu bukan ya memang secara tulisan dia enggak ada huruf jarnya min gitu, Ustaz. Tapi ada semacam takdiran bahwa ada huruf jarmin yang dibuang itu, Ustaz, apa enggak? Tidak, memang seperti itu aturannya Pak Bayu. Ya, Ustaz. Memang dibaca majrur untuk membedakan dengan kam al-istifhamiyah. Bukan karena ada huruf jar yang mahdhuf. Memang dibaca majrur untuk membedakan dengan kam al-istifhamiyah. Ya, sampun, ada lagi? Ya, khair insyaallah. Baik, cukup dulu berarti, ya. Insyaallah dilanjut pada pertemuan berikutnya. Kami akhiri dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.